Selanjutnya, setelah beasiswa Indonesia Maju yang diperuntukkan untuk sama alumni daripada SMA, SMK, Madrasah Aliyah Sederajat, juga ada beberapa beasiswa S1 yang diberikan oleh institusi ataupun oleh kampusnya langsung. Misalnya dari University of Melbourne di Australia, mereka menyediakan beasiswa. Yang harus diperhatikan dalam melamar beasiswa S1 ini adalah kita lihat apakah beasiswa ini mencakup yang disebut dengan beasiswa untuk foundation. Karena begini, tamatan SMA di Indonesia, jika mereka ingin melanjutkan studi S1 di negara rata-rata Commonwealth dan juga Singapura, itu harus memiliki sertifikat foundation dulu. Jadi tidak boleh langsung melanjut ke S1. Foundation ini maksudnya adalah seperti penyetaraan. Jadi anak-anak yang tamat SMA di Indonesia, mereka mengikuti seperti bimbingan dulu, biasanya itu 6 bulan untuk jurusan sosial atau 9 bulan untuk jurusan eksak. Mereka bisa mengikuti foundation ini di negara tujuan belajar mereka nanti, atau boleh juga mereka mengikuti foundation ini di negara lain dan kemudian melanjutkan studi di negara yang mereka pilih. Tapi biasanya juga harus diperhatikan, beasiswa ini juga mempersyaratkan bahwa foundation itu kadang-kadang harus dari negara yang akan dituju. Lagi-lagi perhatikan apakah komponen beasiswa yang ditawarkan termasuk ke dalam foundation ini atau tidak. Karena cukup biaya untuk foundation ini lumayan tinggi. Kalau di Inggris, kalau nggak salah saya itu sekitar 5.000 pound sterling biayanya. Itu bervariasi di beberapa universitas penyelenggara. Untuk beasiswa Melbourne International Undergraduate Scholarship ini ada syarat lain selain foundation tadi. Nah, di sini kalau Melbourne mempersyaratkan foundation harus dari Australia. Kemudian ada lain yang dipersyaratkan yaitu nilai katakanlah ya nilai rapor atau nilai foundation itu ada batas ambang batas juga. Jadi misalnya nilai A-nya itu harus sampai 93%. Nah, ini yang harus diperhatikan sekali dalam memilih beasiswa yang dituju. Nilai-nilai dan persyaratan dari mereka. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Islamic University of Madinah Scholarship ini mereka tidak hanya memberikan kepada yang berbasis agama Islam, tetapi ternyata mereka juga mempunyai program-program umum. Nah, ini juga sangat menarik ya bagi yang Muslim ya, karena program yang ada di Madinah ini mencakup fisika, matematika, kimia, juga termasuk teknik di dalamnya. Dan ini memang diperuntukkan bagi Muslim dan laki-laki. Persyaratan boleh antara umur 17 sampai 25 tahun ketika perkuliahan dimulai. Nah, kemudian dia juga semua dokumen harus dilampirkan, harus berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab. Selanjutnya, Jepang ternyata juga memberikan scholarship bagi siswa Indonesia yang ingin melanjutkan S1 studi di Jepang. Salah satunya adalah Max Scholarship. Persyaratan yang diberikan juga tidak terlalu berbeda dengan yang lainnya, bahwa memang sudah harus lulus dulu SMA atau SMK, kemudian usia maksimal yang harus dipertambah ini sampai 24 tahun. Jadi kita bisa lihat, kalau pertanyaannya mungkin, kalau saya tamatnya udah 2 tahun yang lalu, masih bisa melamar nggak? Nah, ternyata ada batas usia maksimal yang diberikan. Kalau di Jepang, melalui beasiswa Max Scholarship ini, maksimal usianya 24 tahun saat mendaftar. Kemudian diperhatikan juga ada nilai yang harus nilai minimal rapor yang harus dipertahankan. Jadi, dan kemudian lagi-lagi yang dipersyaratkan adalah bahasa Inggris, TOEFL maupun IELTS. Ini yang pasti yang internasional. Jadi perhatikan ada nilai IELTS atau TOEFL yang prediction ini tidak boleh, tidak diterima oleh para pemberi beasiswa. Harus yang international test-nya. Kemudian
juga bisa dilihat bahwa dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan. Kadang-kadang mereka meminta oleh sworn translator. Jadi kalau di English House bisa translate bisa, tapi kami bukan penterjemah bersumpah. Jadi adik-adik semua harus memperhatikan persyaratan ini, apakah diterjemahkan, harus diterjemahkan melalui penterjemah bersumpah atau tidak dalam menerjemahkan semua dokumen yang diminta. Kemudian pemerintah Belanda juga memberikan beasiswa untuk warga negara Indonesia. Nah, ini sangat menarik kalau yang ingin menempuh studi di Belanda. Karena yang diminta adalah sertifikat IELTS atau TOEFL. Kadang-kadang juga ada diminta GRE atau GMAT, tapi ini bergantung ke persyaratan universitas tujuan. Jadi harus diperhatikan bahwa setelah kita, pada saat melamar beasiswa ini, kita harus perhatikan syarat dari pemberi beasiswa, kemudian juga syarat dari universitas yang akan kita lamar. Ini beberapa universitas mitra dari Orange Tulip Scholarship. Ya, jadi ada 4 di sini, nanti bisa dilihat, kita punya link ini. Nanti kalau yang mau PowerPoint kita boleh ya. Kalau mau, ini juga ada disediakan langsung link untuk informasi lebih lanjut tentang Universitas Orange Tulip Scholarship. Kalau Clark University ini ada dari Amerika, ini fully funded juga. Jadi kalau kita mencari beasiswa itu harus kita lihat apakah dia fully funded, artinya di cover semuanya, mulai dari uang sekolah, uang kuliah, tuition fee atau tuition fee disebut ya. Kemudian ada juga kadang di Eropa itu disebut bench fee. Bench fee itu seperti apa ya? Saya juga seperti di awal kita membayar sejumlah uang yang disebut dengan bench fee. Kemudian harus kita perhatikan living cost, apakah berapa yang akan diberikan ke kita setiap bulannya, dan itu harus kita perhatikan baik-baik karena harus disesuaikan dengan katakanlah ya biaya hidup di negara tujuan kita. Jadi kira-kira kita perhatikan cukup atau tidak. Kemudian juga diperhatikan lagi, kadang-kadang ada yang memberikan book allowance uang buku gitu ya. Selanjutnya, selain Clark University, ini juga syaratnya tetap harus menunjukkan potensi kepemimpinan di komunitas dan dunia. Ini juga luar biasa nih. Kemudian lagi-lagi sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yang pasti IELTS atau TOEFL. Biasanya kalau ke Amerika mereka lebih prefer ke TOEFL. Selanjutnya juga ada dari Hongaria. Ya, ini anak teman saya baru aja berangkat ini. Tahun ini juga baru berangkat ke Hongaria. Ini persyaratannya ada sedikit berbeda dari yang lain. Mereka meminta mahasiswa Indonesia harus mendapatkan rekomendasi Kemendikbudristek. Berarti kita harus mendapatkan salah satu syarat dari dokumen yang diminta adalah rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kemudian usia, perhatikan lagi usia. Kemudian juga memenuhi syarat kemampuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi di Hongaria, dan di sini ada persyaratan IELTS atau TOEFL atau enggak ya. Sepertinya sampai sejauh saya tahu dia juga meminta persyaratan IELTS atau TOEFL, kemampuan bahasa Inggris ya. Kalau Newcastle juga ternyata Newcastle ini ada di Inggris ya. Newcastle ini memberikan beasiswa scholarship, kita lihat apa yang dia minta. Mengisi form pendaftaran A-level, lagi-lagi dia minta A-level. Kalau A-level ini berarti kita harus mengikuti foundation, program foundation dulu, atau setara dengan undergraduate. Nah, dengan nilai juga A, B, B, ini juga nilai yang kita dapat. Berarti ini kita harus mengikuti dulu program foundation, dan ini tidak termasuk ke dalam komponen beasiswa, dan kemudian kita baru bisa melamar ke beasiswa ini.
dan IELTS 7 dengan minimal 6 pada salah satu sub skill. Ini juga harus diperhatikan. Kadang-kadang mereka meminta IELTS 6,5. Jadi itu setiap section tesnya kadang-kadang dibuat persyaratan seperti ini 6, tidak boleh kurang dari 6. Jadi mulai dari listening, reading, writing, dan speaking tidak boleh kurang dari 6. Kadang-kadang ada juga yang nilainya 6,5. Tapi salah satu komponen masih ada 5,5 karena yang lainnya tinggi gitu misalnya ya. Nah, itu tidak boleh. Itu biasanya mereka masih memberikan conditional LOE, belum lagi unconditional. Kemudian biasanya para pemberi beasiswa inilah ya, sponsor-sponsor ini selalu meminta kita membuat essay. Nah, essay-nya macam dia minta. Kadang-kadang motivation letter. Motivation letter motivasi kita untuk mengikuti kuliah, kenapa kita mau kuliah di sana, dan itu harus kita buat menjadi satu karya tulis yang dibatasi jumlah katanya, dan itu harus benar-benar berisi yang maksud saya gimana ya, yang memang benar-benar to the point lah istilahnya ya. Dalam membuat essay ini juga kita punya kelas juga biasanya kita buka untuk bagaimana cara membuat essay yang baik untuk melamar beasiswa. Jadi ikuti aja Instagram The English House. Kita banyak memberikan informasi program kita di sana. Kemudian ada juga Turki. Nah ini sangat di Indonesia sekarang kayaknya banyak yang berminat ke Turki ya. Ini waktu saya sangat terbatas, apalagi tadi karena ada gangguan ya Dewi ya. Berapa menit lagi Dewi waktu saya? 10 menit lagi ya? 15 menit lagi, Miss. 15 menit lagi? Ya. Itu sudah termasuk tanya jawab ya? Iya, Miss, benar. Oh, oke. Kalau gitu saya percepat aja ya. Ya. Oke. Turki juga memberikan beasiswa, persyaratannya juga sama, tetap ada TOEFL yang dia minta, kemudian secara khusus ada beberapa dokumen yang dia minta. Selanjutnya ada Brunei Darussalam. Nah, ini juga menarik sekali, sekolah di Brunei. Ini syaratnya adalah anggota ASEAN. Indonesia termasuk, Commonwealth kita nggak termasuk, atau OIC. OIC, Organization of Islamic Cooperation, kerjasama negara-negara Islam, boleh. Yang termasuk kalau nggak salah saya ada sekitar 52 negara di OIC yang tergabung ke OIC. Salah satu yang dia minta adalah surat dari Kementerian, surat rekomendasi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta atau Dinas Pendidikan di wilayah kota atau kabupaten tempat asal. Jadi kalau SMA-nya di Medan itu biasanya harus minta ke yang di Jalan Tekuci di Tero, Dinas Pendidikan Provinsi. Ayo di syarat emas sama selain yang lain. Yang teknologi apapun enggak kita sebenarnya, namun ternyata nanya ini masuk top. Jadi yang berminat untuk bersekolah di Nanyang bisa kita lihatnya IELTS, TOEFL, lagi sertifikat kita yang baru tamat SMA, sertifikat level lama Nanyang dulu. Di Singapura sendiri juga ada. Selanjutnya kita yang kita ada akademik ya, akademik nilai, kemudian biasanya dia minta juga nanti ada di bagian CV, kurikulum vitae, motivation letter, personal statement atau essay. Bagaimana cara membuatnya? Nah, itu kita bisa kita cari informasi bagaimana cara membuat surat-surat ini yang baik. Kemudian ada surat referensi. Surat referensi ini sebaiknya kita meminta dari orang yang berkompeten. Bisa kepala sekolah, bisa juga guru yang dianggap berkompeten untuk memberikan referensi untuk kita. Kemudian IELTS atau TOEFL ini yang pasti harus yang internasional, tidak boleh yang prediction. Kalau di Medan itu penyelenggaranya ada IDP, saya juga kurang tahu British Council,
British Council masih ada nggak ini Dewi di Medan? Sekarang bekerja sama dengan Unimed nih. Jadi British Council kalau daftar ujiannya British Council, ujiannya nanti di Unimed. Oke, berarti bisa menghubungi pusat bahasa Unimed mungkin ya, Iya, Dewi ya. benar-benar. Iya, baik. Jadi kalau mau cari tes IELTS di Medan itu ada di IDP yang di samping Cambridge Mall kalau saya nggak salah kantornya sekarang. Dan kemudian di Unimed. Paspor udah pasti kita perlu paspor untuk bepergian ke luar negeri. Kemudian letter of acceptance. Jadi kita melamar. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan duluan mana ini? Lamar dulu kampus atau lamar beasiswa? Dalam pengalaman saya pribadi, saya melakukannya dua-dua. Jadi sambil mencari beasiswa, saya juga langsung mencari kampus. Karena itu juga satu pekerjaan yang butuh waktu. Mencari kampus mana yang ada bidang studi yang saya minati, kemudian mencari beasiswanya. Gitu ya. Ini dia akademik sertifikat yang dibutuhkan tadi. Kemudian ini contoh dari apa ini? Contoh kurikulum vitae ya. Nah, cara membuat kurikulum vitae bagaimana yang baik? Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan asal-asal saja kita membuatnya. Motivation letter, personal statement, essay juga diminta terkadang ya. Ini contoh surat reference letter yang dikeluarkan oleh sebuah yayasan sekolah di Medan buat siswanya yang akan berangkat ke Egypt, buat itu ke Mesir ya. Nah, itu contohnya. Kemudian IELTS atau TOEFL, ini contoh daripada dokumen untuk IELTS atau TOEFL IBT. Oke, saya pikir itu saja dulu dari saya. Kalau ada mau ditanyakan, silakan. Untuk sedikit informasi bahwa di English House itu kita juga menyediakan beberapa program ya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dewi tadi ya. Kemudian ini beberapa kita juga menyediakan selain program juga harga-harga yang ada di English House. Baik, saya pikir itu saja dulu. Jika ada pertanyaan, karena waktu sangat terbatas, Bang Rashid sudah menanti nih untuk pembicara kedua. Selanjutnya silakan. Saya kembalikan buat sama moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Mutia yang telah memaparkan materi mengenai persiapan beasiswa S1 pada siang hari ini. Saat ini kita masuki sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan seputar beasiswa S1, silahkan bertanya, silahkan raise hand atau boleh juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sambil kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, Miss, mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa orang siswa biasanya ya yang baru akan tamat SMA mengenai bahasa Inggris mereka. Misalnya nih mereka selama ini udah les bahasa Inggris, tapi belum yang sifatnya lebih ke akademik, misalnya belum belajar IELTS atau belajar TOEFL, atau bahasa Inggrisnya juga masih minim. Apakah memungkinkan untuk melanjutkan studi S1 di luar negeri? Mungkin itu terlebih dahulu, Miss, ya, silahkan dijawab. Ya, baik, betul. Ini pertanyaan yang paling umum ditanyakan. Biasanya mereka, saya udah les, gitu, udah cukup nggak ya persiapan untuk bisa melamar beasiswa S1 ke luar negeri? Dari presentasi saya tadi bisa kita lihat bahwa salah satu syaratnya adalah sertifikat bahasa Inggris. Yang dimaksud dengan sertifikat bahasa Inggris di situ udah pasti adalah IELTS atau TOEFL, tidak ada yang lain. Jadi kalau misalnya sudah pernah ikut kursus di kursus mana saja, kemudian dia punya sertifikat menyatakan sudah lulus mengikuti program sekian jam, misalnya 60 jam di sebuah lembaga, dan itu memang belum bisa digunakan untuk dokumen melamar. Jadi memang kenapa dia minta IELTS atau TOEFL? Karena ini memang akademis. Jadi ini tesnya akademis, kan kita mau kuliah nih ke luar negeri, mau kuliah. Jadi karena
tujuannya memang mau kuliah, maka persyaratannya adalah IELTS atau TOEFL. Kalau sudah pernah ikut kelas-kelas persiapan bahasa Inggris, tapi yang masih bersifat percakapan saja atau umum, itu tetap harus sebaiknya kami sarankan tetap mengikuti kelas persiapan IELTS ataupun TOEFL. Jangan berhenti hanya di general. Istilahnya itu di kita itu naik kelas, mulai dari kelas general, naik kelas ke kelas IELTS ataupun TOEFL. Kira-kira bisa nggak ya, ada peluang nggak ya kita mempersiapkan diri? Ada. Yang pasti persiapan dari saat kita mulai berniat ingin sekolah ke luar negeri sampai berangkat itu biasanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun dalam persiapan, mulai dari persiapan IELTS atau TOEFL, kemudian mencari kampus sampai mendapat surat LOA, kemudian harus mencari beasiswa lagi. Itu memang butuh waktu, tidak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi itu saya pikir penjelasan dari pertanyaan yang tadi ya Dewi ya, paling umum ditanyakan di kita ya. Baik, Ya, kalau dari peserta. Ya benar Miss ya. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, silahkan saja bertanya. Mungkin seputar, atau pesertanya ini lebih banyak fokusnya untuk ke S2 ya Miss. Jadi nggak banyak bertanya untuk perihal persiapan S1. Mungkin tambahan lagi nih Miss, pertanyaan dari saya mungkin yang terakhir. Jika ini siswa SMA yang akan melakukan foundation dulu ya Miss untuk ini penyetaraannya, apakah di Indonesia itu udah tersedia belum? Sejauh yang saya tahu di Indonesia belum ada lagi penyelenggara. Saya juga kurang tahu persis, tapi waktu kemarin terakhir saya dengar ada di Jakarta. Tapi ini saya belum valid sekali saya dapat informasi. Jadi mungkin bisa aja coba di Google mungkin ya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Jadi yang pasti beasiswa Indonesia Maju ini yang saat ini sedang disosialisasikan oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang pasti punya adik-adik di SMA bisa diinformasikan ke mereka ini ya. Yang punya saudara ataupun adik atau sepupu yang masih di SMA. Karena ini yang sedang booming di Indonesia. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, kita bisa lanjut ke pembicara kedua, Dewi. Jadi mungkin ini banyak sedang menanti informasi beasiswa S2 ya. Ya, baik Miss. Mungkin sedikit tambahan dari saya mengenai beasiswa Indonesia Maju. Kebetulan kemarin saya dan Miss Mutia berkesempatan mengikuti sosialisasi mengenai program beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga. Jadi untuk adik-adik yang saat ini duduk di bangku kelas 11 semester 1, pendaftaran beasiswa Indonesia Maju angkatan ketiga telah dibuka mulai tanggal 12 yaitu kemarin hingga tanggal 31 Oktober. Jadi bagi adik-adik yang mungkin berkeinginan untuk studi lanjut S1 di luar negeri, berkesempatan gitu untuk mengikuti beasiswa Indonesia Maju seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Miss Mutia dan atas materi yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss Mutia pada hari ini menjadi pembuka pikiran untuk adik-adik yang mungkin selama ini hanya kuliah S1 itu di Indonesia saja. Ternyata peluang untuk kuliah S1 di luar negeri juga sangat terbuka lebar untuk saat ini. Baiklah, untuk sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah menunjukkan pukul 2.50. Jadi terima kasih atas kehadiran Miss Mutia. Mungkin kalau Miss ada kegiatan lain ingin keluar terlebih dahulu juga diperbolehkan, dipersilakan Miss. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya. Saya izin leave dulu, memang ada kegiatan lain dan sudah menanti ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dalam acara ini. Terima kasih Dewi ya. Sampai jumpa lagi di acara webinar kita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Baiklah, kita masuki sesi kedua, yaitu materi mengenai tips dan trik bagaimana mendapatkan beasiswa S2 di Korea. Jadi, sebelum kita masuki sesi kedua ini, nanti di pertengahan materi sesi kedua mungkin dari host dari The English House akan mengirimkan eh, form daftar hadir, form kehadiran seperti itu, sekaligus dengan form evaluasi. Jadi kami mohon dari The English House kesediaan para peserta untuk mengisi form kehadiran dan evaluasi tersebut. Mungkin mengisinya agak panjang sedikit, karena biasanya ketika kita mengadakan suatu acara atau webinar, kita akan meminta para peserta untuk memberikan evaluasi kepada kita, gitu. Kita bukan mencari siapa yang salah, tapi kita ingin memperbaiki di bagian mana yang kurang, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan sesi kedua. Mungkin sesi ini yang paling ditunggu-tunggu, karena para pesertanya hampir rata mungkin ini lulusan atau yang sedang kuliah S1. Ya, materi kedua ini akan dibawa oleh Bang Abdul Rashid Lubis ST. Saya panggilnya Bang Rashid saja, karena waktu dulu les di English House manggilnya Bang Rashid, seperti itu. Ya, beliau ini sedang menempuh studi S2 di University of Seoul, Korea, dan melalui beasiswa KOICA, yaitu Korea International Cooperation Agency. Beliau ini merupakan seorang pegawai negeri sipil di Pemkab Serdang Bedagai. Hari ini beliau sedang live langsung dari Korea. Jadi karena Bang Rashid telah berhadir bersama kita pada siang hari ini, kepada Bang Rashid forum ini dipersilakan. Ya, apa kabar, Bang? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Dewi dan Miss Mutia sudah memberikan kesempatan. Ya, kita mulai langsung saja, Miss. Ya, Saya boleh share screen? Iya, boleh, Bang, dipersilakan. Ya, terima kasih. Udah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membagi beberapa pengalaman saya ketika saya mendaftar beasiswa dan juga akhirnya keterima di salah satu beasiswa di Korea, beasiswa S2. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Rashid Lubis. Saya juga merupakan alumni dari kelas intensif IELTS di English House Medan, dan saya lumayan banyak membantu dalam persiapan kelas IELTS waktu saya waktu dulu. Jadi di sini saya ingin memberikan pengalaman how to being a scholarship warrior. Bagaimana caranya biar agar kita menjadi pejuang beasiswa, bukan hanya sekedar pencari beasiswa, tapi sebagai pejuang beasiswa. Di sini saya akan menjelaskan outline-nya. Saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, how to be a scholarship warrior, dan part kedua adalah saya akan bagikan beberapa informasi mengenai master scholarship in Korea, dan part ketiganya saya akan bagikan bagaimana life in Korea, pengalaman saya selama sudah 2 bulan di Korea. Perkenalan dulu, nama saya sekali lagi Abdul Rashid Lubis ST. Pendidikan merupakan alumni S1 Arsitektur dari Universitas Sumatera Utara, dan sekarang sedang menempuh S2 Master of Urban and Regional Development di University of Seoul, South Korea, dengan beasiswa penuh dari KOICA. Untuk pengalaman pekerjaan pada tahun 2012,
hingga 2013 saya bekerja sebagai junior arsitek di PT Berjaya Group Medan, dan kemudian dilanjutkan sebagai arsitek di PT Adara Citra Parama Medan. Dan kemudian di tahun 2015 saya banting setir menjadi pegawai negeri sipil di Pemkab Serdang Bedagai dengan beberapa jabatan yang sudah saya jalani. Yang pertama sebagai analis perencanaan di Dinas PUPR, analis jalan dan jembatan di Dinas PUPR juga, dan yang terakhir adalah sebagai Kasubag Pembinaan Pengadaan Barang Jasa di Setdakap Serdang Bedagai. Saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih proses hingga saya bisa keterima di Korea. Untuk prosesnya sendiri tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Semua pasti ada prosesnya, perlu waktu yang cukup. Jadi rencana saya untuk memulai beasiswa itu sebenarnya dimulai tahun 2020 di sekitar bulan Agustus sampai Desember. Untuk yang pertama kali saya pertamanya riset dulu beasiswa apa, kampus apa, dan jurusan apa yang saya butuhkan, yang saya ingin cari. Jadi selama beberapa bulan itu saya riset terus, cari di internet, cari tahu informasi-informasi yang saya butuhkan. Dan sambilan dengan mencari beasiswa tersebut, saya juga melakukan persiapan bahasa, yaitu saya ikut IELTS Intensive Class di English House Medan. Pada awalnya memang saya belajar persiapan bahasa itu belajar otodidak, belajar sendiri, tetapi saya rasa kurang efektif. Jadi karena saya ingin lebih cepat bisa ngambil tes IELTS, jadi saya ambil tes intensive class IELTS di English House. Dan pada bulan Januari di 2021 saya memberanikan diri untuk ikut real test IELTS, dan alhamdulillah pertama kali tes bisa dapat overall 6,5, dan akhirnya dapat skor IELTS 6,5 itu adalah sebuah seperti golden ticket. Akhirnya kita bisa memulai perjuangan kita untuk mencari beasiswa, daftar kampus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk beasiswa yang paling pertama kali saya daftar di 2021 itu di sekitar bulan April, saya apply Australia Award Scholarship atau AS 2021, tapi sayangnya gagal. Di tahap awal sudah gagal. Kemudian berikutnya saya coba daftar ke kampus di Cardiff University. Saya coba daftar di Master of Urban and Regional Development di UK, dan alhamdulillah dapat LOE. Dan kemudian saya coba lagi daftar LPDP targeted di tahun 2001. Sayangnya gagal lagi. Padahal sudah sampai di tahap wawancara akhir, tapi belum rezeki. Dan kemudian di Oktober saya coba lagi daftar kampus, saya coba daftar di Erasmus University jurusan Urban Management and Development di Belanda, dan alhamdulillah dapat LOE-nya. Dan juga saya daftar juga di University of Birmingham jurusan Master of Urban Planning, dan alhamdulillah dapat juga LOE-nya. Sudah dapat 3 LOE, 2 dari UK dan 1 dari Belanda, tapi satu pun tidak ada yang berhasil dikunjungi karena tidak ada beasiswa, belum ada beasiswa yang saya dapatkan waktu itu. Dan kemudian tahun 2022-nya saya coba lagi apply Australia Awards lagi, sayangnya gagal lagi, dan kemudian daftar lagi di LPDP targeted yang tahun 2022, dan sayangnya gagal lagi di tahap paling terakhir juga. Dan sambilan daftar yang 2 beasiswa tersebut, saya juga coba sebenarnya beasiswa KOIKA ini saya cuma coba-coba karena kebetulan ada kesempatan dan mungkin bisa saya daftar dan tidak terlalu sulit persyaratannya, jadi ya saya coba daftar, dan ternyata malah KOIKA ini yang akhirnya alhamdulillah lulus dan bisa saya berangkatkan saya hingga ke Korea pada bulan Agustus kemarin. Jadi untuk dari tampilannya sendiri sekitar persiapan saya itu sekitar 2 tahun ya, 2 tahun untuk bisa mulai dari riset pertama kali dan akhirnya saya bisa berangkat ke Korea untuk
studi master di bulan Agustus tahun 2022. Nah, hal yang paling sering, pertanyaan yang paling sering ketika ada yang ingin mendaftar beasiswa itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya terlalu umum dan sebenarnya itu bisa dicari tahu sendiri jawabannya. Seperti caranya gimana sih Kak kuliah di luar negeri, terus gimana caranya daftar beasiswa begitu. Pengen kuliah di luar negeri tapi nggak tahu jurusannya apa gitu. Terus cara ya gimana caranya semua bertanya Kak gimana. Oke, stop tanya terlalu banyak pertanyaan, just do it, jangan terlalu banyak tanya. Jika ada pertanyaan silahkan cari sendiri, kamu bisa cari sendiri, dan jika ada pertanyaan yang lebih spesifik mungkin baru bisa kita tanya pendapat yang sudah ini. Yang penting jangan banyak pertanyaan, jangan sampai batasi dirimu pada banyak pertanyaan. Aduh ini nanti gimana? Aduh ini nggak tahu caranya gimana? Udah lakukan aja dulu. Kalau misalnya mentok, ya kamu kan punya internet, kamu bisa cari tahu, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, dan banyak hal yang bisa kita cari. Nah, yang the three first thing you should do, yang pertama itu build your motivation, determine your goals, dan yang ketiga itu deep research and read. Nah, yang paling pertama itu kumpulkan niat dulu, berniat dulu, niat yang baik, dan harus konsisten. Di konsisten itu maksudnya harus militan, pantang berhenti sebelum berhasil. Dan harus tentukan tujuan utamamu. Tujuan utama untuk mencari beasiswa itu apa? Kenapa kamu harus sekolah? Jadi harus benar-benar disusun strateginya bagaimana yang harus bisa mewujudkan impian kamu itu. Dan kemudian deep research, lakukan research, cari tahu informasi melalui internet, pelajari apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan kontribusi ke depan kamu itu rencananya bagaimana. Jadi harus rajin mencari informasi, mencari di internet, atau bertanya ke beberapa orang, atau rajin ikut webinar-webinar seperti ini. Nah, ini adalah basic mind map. Jadi artinya ubah dulu pola pikirnya. Sebelum daftar beasiswa kamu harus punya pola pikir yang lebih terstruktur. Nah, misalnya pertama, tentukan dulu kebutuhanmu apa. Kebutuhan kalian itu apa, tujuan utama kalian itu apa. Nah, dari situ bisa turun identifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya, kamu temukan isu-isu apa, masalah-masalah apa yang ada di sekitar, di masyarakat, yang ingin kalian selesaikan, atau yang kalian ingin cari tahu problem solusinya itu apa. Nah, dari situ turun lagi pertanyaan, apakah permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan tanpa harus studi atau tanpa harus riset dengan pendidikan S2 atau S3 begitu. Nah, jika jawabannya bisa, balik lagi ke atas. Tentukan lagi tujuanmu. Berarti tujuan kalian atau identifikasi masalah kalian itu belum terlalu luas, masih terlalu kecil, jadi harus cari lagi, gali lagi masalah-masalah apa yang paling urgen, yang paling penting, yang harus diselesaikan dalam waktu singkat ini di Indonesia dan atau di masyarakat. Nah, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan tanpa studi dan harus diselesaikan dengan studi, maka akan turun lagi pertanyaan, apakah universitas dalam negeri dapat memfasilitasi studi kamu dan riset tersebut? Jika jawabannya ya berarti Anda cukup kuliah di dalam negeri saja, tidak perlu keluar negeri. Karena ini penting, karena setiap beasiswa itu pasti akan muncul pertanyaan, kenapa harus kuliah di luar negeri? Sementara dalam negeri kuliah universitas kita juga sudah bagus-bagus, sudah rankingnya sudah tinggi-tinggi, dan dosen-dosennya sudah bagus. Kenapa harus keluar di luar negeri? Nah, jika jawabannya tidak dapat
universitas dalam negeri tidak dapat memfasilitasi studi kita, nah dari situ bisa diperlukan studi riset dan kamu bisa kuliah untuk di luar negeri untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu angkat tersebut. Nah, dari sini juga kita akan muncul lagi pertanyaan, cukup besarkah kontribusi studi ini bagi negara atau bagi si pemberi beasiswa jika pemberi beasiswanya adalah swasta? Nah, dari sini harus diidentifikasi lagi kontribusi rencana ke depannya itu bagaimana dengan selesainya riset kita, studi kita, apa yang akan dampak yang kita berikan kepada masyarakat. Jika jawabannya tidak, ya kembali lagi ke awal. Tentukan lagi tujuan utama dan tentukan lagi identifikasi masalah. Temukan lagi masalah yang lebih detail lagi, yang lebih complicated lagi. Jadi harus benar-benar mencari masalah. Sebenarnya kita ini mencari beasiswa ini karena kita punya background, kita punya motivasi untuk kuliah itu karena ada sesuatu masalah yang ingin kita selesaikan, yang harus kita selesaikan segera, jika tidak akan berdampak lebih luas. Jadi begitu. Jika menurut kalian kontribusi itu sudah cukup besar, kamu siap untuk daftar beasiswa. Nah, dari situ kamu sudah punya modal, kamu sudah punya sesuatu yang bisa kamu tuliskan di esai, di motivation letter, dan juga di study plan kamu. Jadi setidaknya dengan menjalankan map ini, kamu sudah punya sesuatu yang bisa kamu tampilkan di depan pewawancara nanti ketika berhadapan dengan interviewer nanti. Nah, kemudian prepare and apply. Persiapkan dan kemudian daftar. Jangan cuma disiapkan, tapi harus ada action-nya, harus di-apply. Nah, untuk pertama kali ya harus cari beasiswanya dulu. Cari dulu beasiswa. Kira-kira beasiswa yang cocok itu apa, yang sesuai dengan keinginan kamu, dengan studi yang kamu inginkan, kamu cari beasiswa. Nah, dari situ kita juga harus pelajari juga kriteria beasiswa itu seperti apa yang mereka cari, award yang seperti apa yang mereka minta, dan pelajari juga visi misi mereka, bagaimana sih kita seharusnya berhadapan dengan beasiswa itu agar kita bisa dipilih oleh mereka, karena mereka itu pemberi beasiswa itu pasti sudah punya pakem, sudah punya visi misi. Mereka harus mencari awardee yang begini. Jadi kita hanya seharusnya bisa menemukan itu, kita bisa menyesuaikan diri kita dengan apa yang mereka minta. Terus kemudian tentukan jurusan dan kampusmu. Jurusan itu ya tentu pasti berkaitan dengan apa rencana riset, apa rencana permasalahan yang ingin kamu selesaikan. Jadi biasanya jurusan itu berhubungan dengan pekerjaan atau berhubungan dengan future working kamu, kedepannya bakalan bekerja di bidang apa. Jadi mulai cari-cari jurusan tersebut adanya di kampus mana yang paling bagus, dan kemudian rajin-rajin buka website kampus, cari jurusannya, pelajari bagaimana cara daftarnya, karena daftar kampus sekarang sudah sangat mudah, tinggal apply online. Yang penting sudah punya IELTS, sudah punya TOEFL, kamu sudah bisa daftar kemana aja, dan gratis. Jadi rajin-rajin cek website kampus, dan terkadang ada juga beasiswa full dari kampus yang bisa kamu ikuti itu. Dan yang paling penting itu memang kemampuan bahasa. Jadi ini seperti golden ticket, kalau tidak ada kemampuan bahasa kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa daftar di beasiswa, nggak bisa daftar kampus, jadi stuck. Jadi yang pertama kali yang harus benar-benar dibenahi itu ya bahasa Inggrisnya dulu. Jadi pelajari dulu bahasa Inggris itu yang dibutuhkan oleh beasiswa atau kampus yang kamu tuju itu berapa. Mereka perlunya TOEFL ITP, IBT atau IELTS atau apa. Misalnya jika kamu ingin daftar di Jepang atau di Korea, mungkin ada beberapa yang perlu JLPT atau TOPIK, dan perhatikan skor minimumnya. Jadi seperti yang tadi yang pas sesi sebelumnya kan ada pertanyaan, jika kemampuan kita ini sudah mampu nggak bahasa Inggris kita ini untuk persiapan beasiswa. Menurut saya itu
kalian itu langsung to the point aja. Misalnya kalian ingin kursus, langsung aja kursus TOEFL atau kursus IELTS saja sekalian. Jangan lagi ambil yang kursus general, karena itu mungkin terlalu makan waktu ya. Kecuali kalau sambil berbarengan nggak apa-apa. Misalnya sambil ambil kursus general juga, sambil ambil kursus TOEFL atau IELTS juga, ya nggak apa-apa. Tapi jika kalian tidak punya budget, harus pilih salah satu, mendingan langsung aja to the point kursus IELTS. Jadi supaya benar-benar terarah dan kalian tidak buang-buang waktu. Setelah kalian selesai kursus, kalian bisa daftar IELTS dan akhirnya kalian punya golden ticket untuk bisa daftar beasiswa itu. Nah, kemudian yang perlu lagi itu ada motivation letter dan juga study plan. Jadi di sini harus memuat secara terperinci apa tujuanmu, identifikasi masalahnya apa, motivasi kalian untuk ikut beasiswa apa, rencana kontribusi kalian setelah lulus apa kepada masyarakat, dan apa juga kontribusi yang telah kalian lakukan sebelum kalian daftar beasiswa. Jadi itu sangat penting untuk bisa di-up di esai kalian, terutama identifikasi masalah. Masalah apa yang paling urgent yang harus diselesaikan dalam waktu singkat ini dan harus sekarang diselesaikan, begitu. Dan kemudian ada recommendation letter. Untuk recommendation letter ini bisa kalian minta ke dosen atau guru kalian, mungkin kalau yang S1. Tidak perlu dosen yang punya jabatan, tidak perlu yang terlalu profesor atau gimana, yang penting dosen yang dekat dengan kalian, yang tahu kalian itu bagaimana, yang pernah menjadi pembimbing kalian kah, atau yang pernah mengerjakan proyek bersama dengan dosen tersebut. Jadi kan dia bisa memberikan rekomendasi mengenai bagaimana value dirimu itu bisa cocok dengan beasiswanya melalui recommendation letter. Nah, yang terakhir itu required documents. Kalian harus buat list dokumen apa saja, persyaratan pendaftaran, buat list dengan teliti, jangan sampai ada yang miss, karena satu dokumen saja yang kurang itu bisa menggugurkan kalian ketika mendaftar beasiswa atau mendaftar di kampus. Nah, ini untuk tips motivation letter dan juga interview. Ingat aja beberapa pertanyaan ini, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang basic, yang dari 6 pertanyaan ini akan berkembang banyak-banyak pertanyaan ketika kalian interview. Jadi yang pertama itu ya, mengapa kalian harus lanjut studi masters? Apakah itu mendesak? Apakah perlu sekarang? Apakah bisa ditunda begitu? Jadi kalian itu harus confident. Terkadang interviewer itu pasti bakalan bertanya terus, kamu bisa dong bisa lanjut studinya nanti aja, nggak usah sekarang, kan belum mendesak. Ya kamu harus confident, kamu harus bilang bahwa kamu harus menempuh pendidikan sekarang karena permasalahan yang ingin kamu angkat itu harus segera ditangani, jika tidak begini bla 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 begitu. Nanti si pewawancara itu bakalan terus mengobrak-abrik pikiranmu. Jadi dia akan selalu, apakah mendesak, apakah perlu kamu kuliah di luar negeri, dalam negeri saja pasti cukup. Kamu mau nggak kuliah di dalam negeri aja, pasti bakal ditawari yang menggugah konsistensi kita. Jadi di situ benar-benar konsistensi kita itu sangat diuji. Jadi kita harus benar-benar konsisten dan harus tetap bertahan pada pendirian kita. Apa yang kita tulis di esai itu harus kita pertahankan benar-benar. Jadi seperti kontribusi apa yang akan kamu lakukan atau yang telah kamu lakukan. Jadi melalui studi kamu itu, setelah kalian selesai studi, bagaimana, apa yang akan kalian lakukan kepada masyarakat, dampaknya bagaimana, apakah cukup besar untuk masyarakat, untuk Indonesia terutamanya. Dan mengapa kalian harus studi di luar negeri, bukankah di dalam negeri saja sudah cukup? Ya dari situ harus kalian cari tahu jawabannya sesuai dengan jurusan kalian, sesuai dengan topik permasalahan yang ingin kalian angkat. Misalnya mungkin contohnya begini, misalnya kalian ingin mencari pengobatan untuk penyakit A misalnya. Jadi mengapa kalian harus studi di luar negeri? Ya alasannya cukup kuat. Sementara untuk riset mengenai
penyakit A itu di Indonesia belum ada, dosen-dosennya belum lengkap, belum ahli, contoh-contoh risetnya juga tidak banyak, dan terutama alat-alat kesehatan atau alat-alat yang mendukung laboratorium kalian itu sangat tidak memadai jika kalian kuliah di dalam negeri. Jadi harus ke luar negeri. Nah, dari situ kalian pilih jurusan apa di kampus A, di negara A, dan kalian cari di negara A itu untuk penyakit ini sudah sangat berkembang dan sangat punya banyak alat-alat yang bisa saya gunakan kelaknya. Jadi itu akan jadi alasan yang paling tepat bagi kalian untuk mempertahankan kenapa kalian harus studi di luar negeri. Mungkin komparasinya begitu ya. Mungkin bisa kalian sesuaikan dengan ininya masing-masing, apa studinya masing-masing bagaimana. Dan yang terakhir itu yang bakalan ditanya oleh interviewer itu adalah persiapan apa yang sudah kalian lakukan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Misalnya, apakah kalian sudah daftar ke kampus, apakah kalian sudah mempersiapkan required document, apakah sudah punya LOE, apakah sudah mencari tahu bakalan tinggal di mana di sana, dan bagaimana culture shock di sana, pasti bakalan ditanya. Jadi kalian harus mempersiapkan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan dasarnya sebenarnya hanya ini, tapi dari 6 pertanyaan ini bisa bercabang menjadi banyak pertanyaan yang biasanya itu yang sering ditanyakan oleh para pewawancara. Nah, tips lainnya, daftarlah beasiswa sebanyak mungkin. Jangan terlalu fokus di satu beasiswa saja. Jadi ya kalian kan tidak tahu rezeki kalian itu ada di mana. Karena beasiswa itu seperti cocok-cocokan. Terkadang kita sudah daftar di sini, kita pengen ini, ternyata kan value kita tidak cocok dengan mereka. Mereka tidak mencari yang seperti kita. Mungkin di beasiswa lain, value kita itu cocok dengan mereka. Jadi kita tidak pernah tahu kan. Hanya yang tahu itu para pemberi beasiswa. Jadi baiknya coba daftar yang banyak. Jangan batasi di satu negara aja. Coba aja daftar. Misalnya yang lagi trending sekarang kan daftar LPDP, karena LPDP wow gitu, pasti semua bercak kagum. Jangan pusatkan di LPDP aja, coba daftar yang lain, coba daftar beasiswa yang kurang populer, yang less populer, yang terutama yang KOIKA ini sebenarnya yang beasiswa yang kurang populer, jadi pendaftarannya juga tidak terlalu banyak, saingannya tidak terlalu banyak, jadi sangat membuka kemungkinan yang besar untuk kalian untuk bisa lulus. Jadi kalau seperti LPDP, Australia Awards, Chevening, itu pendaftarnya ribuan, dan yang daftar itu bukan main-main, pasti semuanya orang-orang hebat. Jadi benar-benar kita harus fight. Nah, dari situ kita tidak apa-apa jika kalian ingin daftar yang beasiswa gede, tapi tidak ada salahnya kalian coba daftar beasiswa yang kurang populer, terutama beasiswa kampus, karena biasanya kampus itu ada memberikan beasiswa per jurusan yang bisa coba kalian daftar, karena biasanya pendaftarannya itu tidak banyak, jadi memperbesar chance kalian untuk bisa lulus. Nah, jika kalian sudah ketemu beasiswa yang mau didaftar ini apa nih, harus dipelajari dulu visi misinya itu apa. Terus sesuaikan value kamu itu dengan visi misi mereka. Jika mereka mintanya seperti ini, ya kamu sebisa mungkin berusaha untuk menyesuaikan diri sesuai dengan visi misi yang mereka minta. Terus jika kamu gagal artinya mungkin value kamu belum cocok atau belum sesuai dengan visi misinya. Coba lagi introspeksi diri apa yang kurang, atau bisa coba cari beasiswa lain yang mungkin bisa cocok dengan value-nya kamu itu. Dan walaupun gagal, tetap jangan pantang menyerah, karena kegagalan itu membuat kamu menjadi perfect. Seperti saya itu sudah 4 kali gagal, 2 kali gagal LPDP, 2 kali gagal AAS, dan alhamdulillah akhirnya di beasiswa yang kelima saya akhirnya dapat. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin sekali daftar beasiswa bisa langsung lulus. Nah, karena kita kan nggak tahu rezeki kita itu ada di mana. Mungkin kita harus daftar 5 kali dulu baru lulus. Ada yang daftar sampai 10 kali baru dapat
rezekinya, ada yang cuma daftar sekali langsung dapat. Jadi kita nggak tahu, kita terus berdoa aja, terus berusaha semaksimal mungkin dan daftar yang sebanyak mungkin untuk memperbesar chance kita untuk bisa lulus. Nah ini saya coba berbagi mengenai jenis beasiswa jika kalian ingin melanjutkan studi ke Korea Selatan. Yang pertama itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Di sini ada pilihannya yaitu ada LPDP dan juga beasiswa pendidikan Indonesia. Yang untuk yang kedua ini sepertinya kalau tidak salah sih untuk dosen biasanya, karena ada teman saya juga yang dari dosen ikut beasiswa ini. Kalau yang LPDP ini bisa dari umum, bisa dari kalangan PNS, dan bisa dari siapa saja bisa daftar di LPDP. Dan LPDP itu kampusnya bisa pilihannya itu lebih banyak dan lebih terbuka banyak jurusan. Nah untuk beasiswa yang dari pemerintah Korea atau institusi Koreanya sendiri, yang pertama itu KOIKA, ini beasiswa yang saya daftar. KOIKA itu adalah Korea International Cooperation Agency, seperti badan kerjasama internasionalnya Korea yang ada di Indonesia. Jadi mereka memberikan beasiswa ke negara-negara partnernya Korea untuk bisa melanjutkan studi di Korea. Ya, yang untuk KOIKA ini sendiri hanya ada beasiswa S2. Ada sih beberapa S3 tapi tidak terlalu banyak, hanya beberapa. Dan untuk S3 KOIKA itu hanya diperuntukkan bagi alumni S2 KOIKA. Jadi sedikit sulit. Jadi untuk S2-nya masih bisa didaftar, tapi jurusannya memang sedikit terbatas. Karena KOIKA ini kan bentuk kerjasama antara Indonesia dan Korea, jadi untuk jurusan-jurusannya itu disesuaikan dengan agenda-agenda kerjasama antara Korea dan Indonesia. Jadi tidak semua jurusan ada. Yang kedua ini ada GKS. GKS ini ada beasiswa Korea yang paling terkenal, yang paling banyak diminati juga, Global Korea Scholarship. Atau kalau tidak salah dulu itu namanya KGSP, Korean Global Scholarship Program, kalau tidak salah. Sekarang namanya jadi GKS. Untuk GKS ini sendiri bisa untuk S1 dan juga bisa untuk S2. Jadi kalian bisa coba cek aja websitenya, karena saya juga nggak daftar ya. Jadi bisa langsung cek aja di Google Global Korea Scholarship. Nah untuk GKS ini sendiri terbagi dua jalur. Yang pertama itu jalur dari Kedutaan Besar Kedubes Korea, dan jalur kedua itu melalui jalur universitas. Jadi yang satu kita harus daftar melalui Kedubes, berkas kita dikirim ke Kedubes. Nah, yang satu lagi kita langsung daftar ke universitasnya. Dan berikutnya juga ada Posko Scholarship. Saya juga tidak terlalu banyak tahu, jadi bisa langsung di searching aja Posko Scholarship. Dan juga beasiswa universitas. Nah, ini banyak nih beasiswa yang sangat banyak yang nggak tahu, karena mungkin kebanyakan orang kan malas cari tahu. Jadi males cari informasi. Nah, ini kesempatan kalian, karena ini beasiswa yang tidak terlalu banyak orang tahu, kalian harus daftar gitu. Gimana caranya? Kalian coba cek aja universitas websitenya. Misalnya kalian coba cari-cari di Korea itu kalian pengen universitas apa. Misalnya kalian pengen Yonsei University misalnya. Kalian cek aja di Yonsei University websitenya, nanti coba cari scholarship. Biasanya akan ada pilihan scholarship. Biasanya banyak yang full juga. Nah, di situ kesempatan kalian, karena biasanya kesempatannya lebih besar daripada kalian daftar beasiswa yang peminatnya sangat banyak. Nah, ini saya coba jelaskan sedikit tentang beasiswa KOIKA yang saya daftar, Korean International Cooperation Agency. Jadi ini beasiswanya memang beasiswa tiap tahun selalu buka, dan biasanya bukanya itu di bulan Februari, dan berangkatnya itu langsung di Agustus, langsung di tahun itu juga. Kan umumnya KOIKA ini memang diperuntukkan untuk pemerintahan sebenarnya. Jadi beasiswa ini untuk ASN atau seseorang yang bekerja di instansi pemerintahan, mungkin bisa sebagai mungkin yang bagi yang honorer mungkin bisa ikut, atau yang seperti tenaga-tenaga ahli yang bekerja di pemerintahan mungkin bisa ikut daftar beasiswa ini.
Jadi memang diperuntukkan mempunyai pengalaman kerja di bidang pemerintahan. Dan untungnya beasiswa ini tidak ada batasan umur, tidak ada juga batasan IPK. Pilihan jurusannya itu sudah ditentukan sesuai dengan program yang sudah bekerja sama dengan Indonesia. Durasi pendidikannya semua program itu 1,5 tahun, jadi hanya 3 semester. Dan untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa coba dicek di website berikut www.koika.go.ke/7815/subview.do. Jadi bisa cek di situ, nanti bakalan muncul beberapa program-program, karena beberapa program itu persyaratannya berbeda-beda, tapi secara general masih mirip-mirip. Untuk dokumennya sendiri, coba persyaratan ini harus dicek, tiap program itu berbeda-beda. Jadi ini saya coba buatkan persyaratan dokumen yang umum, yang mungkin semuanya program pasti mensyaratkan ini. Yang pertama itu ya harus ada rekomendasi dari Kemenseknek, Kementerian Sekretariat Negara. Nggak usah takut, pasti pertama kali melihat rekomendasi Kemenseknek pasti banyak, aduh gimana susah, pasti bakalan mundur. Enggak, ini sudah sangat terstruktur, Kemensekneknya juga sudah profesional. Ketika pembukaan beasiswa KOIKA itu pasti Kemenseknek itu akan menginformasikan, mengeluarkan surat informasi dan juga mengeluarkan Google Form. Jadi di Google Form itu kalian tinggal isi nama kalian apa, program yang ingin kalian daftar apa, dan semuanya secara otomatis bakalan diterima oleh Kemenseknek dan akan dibuatkan rekomendasi untuk kalian. Jadi nggak susah. Jadi tidak perlu takut Kemenseknek itu bakalan ribet apa, tenang aja. Mereka sudah profesional, tidak seperti pemerintahan yang pada umumnya. Mereka sudah mantap kok. Kemudian untuk fotokopi legalisir, ijazah dan transkrip. Nah, untuk ijazah dan transkrip ini harus benar-benar diperhatikan syaratnya, karena beberapa jurusan itu ada yang mensyaratkan apostil ijazah dan transkrip, karena beberapa institusi di Korea itu tidak mempercayai legalisir kita, jadi mereka harus melalui apostil di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, maaf, di Kemenkumham, atau apostil di Kedubes Korea. Tapi kebetulan yang jurusan yang saya daftar, University of Seoul, tidak mensyaratkan itu. Mereka mensyaratkan apostil jika kita sudah dinyatakan lulus saja. Jadi coba dicek kembali nanti. Dan kemudian yang paling memudahkan di KOIKA ini, untuk TOEFL dan IELTS itu tidak wajib. Jadi TOEFL dan IELTS itu hanya opsional, mungkin jika daftar bisa jadi nilai plus, jika tidak ada juga tetap bisa daftar. Dan nilai skor ITP-nya juga cuma 550 dan IELTS-nya 6,0, tidak terlalu tinggi, jadi tidak terlalu menjadi masalah. Dan kemudian ada perlu CV seperti biasa, terus paspor, mengisi form pendaftaran, motivation letter, study plan, recommendation letter, dan juga surat keterangan karyawan atau bekerja. Nah, ini yang benefit yang bisa kalian dapatkan jika kalian lolos beasiswa KOIKA, yaitu yang pertama, tiket pesawatnya sudah PP, sudah ditanggung, tuition fee university-nya sudah ditanggung 100%, terus kalian akan dapat monthly allowance, tunjangan bulanan sebesar 999.000 won per bulan atau sekitar 11 juta rupiah per bulan. Kemudian ada settlement allowance, ini yang satu kali diberikan ketika kita baru tiba di Korea, sekitar 600.000 won. Dan scholarship completion allowance yang diberikan setelah kita lulus. Ketika hendak pulang, kita akan diberikan 300.000 won. Dan beasiswa ini juga sudah di-cover university dormitory-nya, kita tidak perlu lagi cari kos-kosan, tidak perlu bingung-bingung, pusing. Kita sudah disediakan dormitory dan sudah ditanggung beasiswa. Dan kita juga diberikan kelas bahasa Korea selama 2 semester, juga diberikan asuransi penuh, dan juga ada banyak field trip atau ekstrakurikuler yang ditanggung oleh kampus, dan juga sudah include textbook-nya juga. Jadi benefit yang saya rasakan di
KOIKA ini jika dibandingkan mungkin dengan beasiswa GKS atau beasiswa LPDP, di KOIKA ini kita sudah tinggal terima beres, jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing, tiket pesawat sudah dibelikan, sampainya kita di bandara kita langsung dijemput dengan kendaraan yang sangat mewah, kita langsung dijemput, langsung diantar ke depan dormitori kita. Di dormitori kita sudah punya kamar, kita sudah tinggal mengisi kamarnya, semua sudah disiapkan. Berbeda mungkin ya kalau beasiswa GKS atau LPDP itu yang kita harus cari sendiri dormitori kita harus cari kos-kosan kita di luar atau sewa apartemen di luar, dan allowance yang mereka terima itu belum termasuk untuk bayar apartemen. Jadi allowance yang mereka terima tiap bulan itu harus dikeluarkan lagi untuk biaya apartemen tiap bulannya. Sementara untuk di KOIKA ini monthly allowance ini sudah murni kita terima bulat-bulat untuk jajan kita sehari-hari, untuk makan dan untuk jalan-jalan. Jadi lumayan sangat benefitnya lumayan lah. Nah ini untuk field of study yang ditawarkan oleh KOIKA memang nggak banyak, sekitar berapa ya, cuma sekitar 20 ya, 20 jurusan, dan sudah ada langsung universitinya ditentukan. Jadi kebetulan waktu itu saya daftar yang Urban and Regional Development di University of Seoul. Jadi untuk tahapan seleksinya itu tahapannya cepat, tidak seperti beasiswa sebelah yang memang sangat berlarut-larut. Jadi pembukaan seleksi itu biasanya dibuka di Februari, kemudian tutupnya di Maret. Dan hanya berselang 1 minggu setelah penutupan kita langsung diundang interview. Jadi di Maret kita akan interview yang pertama yang akan diadakan oleh KOIKA Indonesia. Jadi para perwakilan KOIKA di Indonesia yang akan menginterview kita. Dan setelah apabila kita lolos, kita akan berkas kita itu akan dikirim ke Korea, ke universitas masing-masing untuk dilakukan dokumen screening oleh universitinya masing-masing. Jika lolos di bulan Mei, kita akan dipanggil untuk second interview. Kali ini interviewnya oleh universitinya sendiri. Nah, di second interview ini yang benar-benar serius. Yang di interview yang pertama oleh KOIKA Indonesia itu hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan umum yang tidak terlalu sulit. Jadi yang di second interview ini yang benar-benar sudah pertanyaan yang mengenai esai kita, mengenai rencana studi kita, dan juga akademik kita bagaimana. Kemudian jika dinyatakan lulus, kita akan diundang untuk medical check-up. Medical check-up-nya itu di kota masing-masing, kebetulan Medan punya, jadi tidak perlu ke Jakarta, jadi cukup di Medan. Dan jika sebenarnya jika sudah masuk di medical check-up ini, 90% alhamdulillah bakalan keterima, karena yang penting asalkan tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit HIV atau TBC atau dan lain sebagainya, pasti alhamdulillah bakalan aman. Dan setelah hasilnya keluar, kita akan dinyatakan lulus, akan keluar LOE, dan kita akan bersiap untuk entry to Korea. Jadi untuk KOIKA ini sendiri juga tahapannya itu simultan, jadi kita daftar beasiswa itu sudah sekalian daftar kampus, jadi tidak perlu terpisah. Jadi cukup daftar satu periode, kamu sudah daftar beasiswanya juga, sudah sekalian daftar kampusnya, jadi tidak perlu terpisah. Jadi lumayan menghemat waktu. Jadi di bulan Agustus kita bisa langsung berangkat ke Korea. Nah ini ingin berbagi bagaimana kehidupan di Korea. Saya tiba di Korea itu bulan Agustus kemarin, dan ini sudah sekitar bulan kedua, dan cuaca di sini sudah sangat dingin, sekitar di bawah 10 derajat dan kadang 15 derajat. Jadi nah ini ketika KOIKA Scholarship 2022 berkumpul gathering kemarin 2 minggu yang lalu, ini para awardee yang dari segala penjuru Korea kita kumpul di Seoul, di bawah Banpo River, di Han River di Seoul. Jadi di sini kita kumpul, kita gathering, dan awardee-nya KOIKA Indonesia itu sekitar 56 orang dari berbagai instansi pemerintah, dan terutama 5 orang awardee-nya itu dari pemerintah daerah, termasuk saya dari Serdang Bedagai.
Untuk di KOIKA itu sendiri sebenarnya pendaftarannya itu tidak terlalu banyak. Walaupun memang per jurusan itu biasanya yang diterima kuotanya itu per jurusan untuk Indonesia itu biasanya 3 orang sampai 4 orang. Walaupun hanya segitu, tapi karena yang daftar tidak terlalu banyak, mungkin chance kita untuk lolos itu lumayan tinggi. Jadi kalian bisa coba daftar, atau jika kalian ingin coba cari beasiswa yang kira-kira pendaftarannya tidak terlalu banyak, yang tidak terlalu terkenal gitu. Jadi bisa menambah kesempatan kalian untuk lolos. Nah, ini kampus saya di University of Seoul sudah mulai musim gugur dan warnanya sudah kuning-kuning. Nah, ini beberapa foto dari kampus. Memang kampusnya sebenarnya tidak terlalu mewah, tapi sangat banyak taman, jadi banyak hijau-hijau, sangat nyaman buat istirahat dan sangat refreshing lah. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang fakultas saya, yaitu International School of Urban Sciences atau ISUS. Nah, di fakultas ini sendiri terdiri dari empat jurusan, 2 jurusan untuk Korean students dan 4 jurusan lagi untuk international student. Dan semua jurusan di sini itu full scholarship, tapi pemberi beasiswanya beda-beda. Seperti jurusan saya adalah Master of Urban and Regional Development, di support oleh KOIKA, dan ada Master of Urban Administration and Planning yang disupport oleh Seoul Metropolitan Government, dan yang ada juga yang Master of Infrastructure Planning Development yang disponsori oleh Ministry of Land and Infrastructure and Transport atau MOLIT, dan yang terakhir adalah Global Leader in Environmental Policy yang disupport oleh Korea Environmental Industry and Technology Institute atau KIT. Jadi ini salah satu trik juga buat kalian. Ini salah satu beasiswanya ini tidak populer juga. Untuk tahu beasiswa ini, silahkan cari di websitenya Seoul Metropolitan Government atau lihat di websitenya MOLIT atau di websitenya KIT. Jadi mereka itu kayak membuka jalur beasiswa masing-masing dan dikumpulkan di dalam Fakultas ISUS di University of Seoul. Jadi contohnya mungkin kalian bisa cari kesempatan yang seperti ini, karena ini kesempatannya itu tidak banyak yang tahu, orang tidak banyak yang tahu, jadi pendaftarannya juga sedikit, jadi kesempatan untuk lolos juga semakin gede. Nah, ini masih kehidupan di kampus. Jadi terkadang pulang kuliah itu tidak pulang langsung ke ini, jadi duduk-duduk di taman dulu sambil kerjain tugas. Dan juga kalau misalnya makan siang bisa di kantin, tapi harus selektif karena ada beberapa yang non halal, jadi bisa pilih makanan yang vegetarian atau yang seafood. Nah, ini untuk di kampus saya itu banyak orang Indonesia. Jangan khawatir bakalan homesick, bakalan takut tidak ada kenal siapa-siapa, karena banyak orang Indonesianya. Jadi terutama di kampus saya itu mahasiswa aktif yang orang Indonesia itu ada sekitar 20 orang, terbanyak di antara semua negara. Jadi pada saat itu kita lagi holiday Chuseok. Chuseok itu seperti lebarannya orang Korea, jadi libur 4 hari, ya kita masak-masak makanan Indonesia bareng-bareng di dapurnya dormitory, rame-rame kita makan bareng. Dan ini sukses bikin negara lain pada iri, karena negara lain itu pada tidak punya sebanyak ini mahasiswanya, jadi mereka sampai iri, kenapa kalian bisa sebanyak itu Indonesia. Jadi di sini untuk Indonesia itu sangat solid dan ya lumayan membuat iri negara-negara lain. Nah, untuk di kampus sendiri banyak field trip. Nah, kemarin kita beberapa kali field trip ke kota Imsil dan ada juga field tripnya ke Namsan. Jadi banyak jalan-jalannya juga. Selain kita disibukkan dengan tugas kuliah, juga bakalan biasanya di weekend kita diadakan field trip untuk jalan-jalan ke keliling Korea. Dan sudah ditanggung oleh kampus. Kita tinggal duduk manis. Nah, ini beberapa foto saya ketika jalan-jalan juga di Seoul. Nah, ini ada kembang api yang minggu lalu sedang ada festival di Seoul. Jadi benar-benar keren, kembang apinya gede dan luar biasa. Dan untuk pecinta gunung, Seoul itu kota yang cocok karena banyak gunung di dalam kota yang kalian bisa naiki dan view-nya itu pasti keren. Nah, yang terakhir ini how to explore Korea in cheap way. Gimana cara explore Korea tapi dengan dana yang sedikit. Nah, ini salah satu tips yang saya temukan dari teman-teman saya, dari senior-senior di sini.
jika kamu ingin jalan-jalan keluar kota Seoul, ingin jalan-jalan ke Korea yang jauh gitu, silakan join trip yang khusus untuk foreigner. Biasanya diadakan oleh tourism board-nya yang dari tiap provinsi punya agen promosi untuk tourismnya. Mereka mengadakan tour dan trip bagi foreigner, orang asing, khusus orang asing untuk bisa datang ke daerah mereka. Dan tugas kita adalah untuk mempromosikan, kita upload di media sosial dan kita perkenalkan daerah mereka ke semuanya. Untuk yang di 2 foto pertama ini saya dapat free trip, benar-benar free 1 harian. Jadi kita itu tidak bayar sama sekali, kita cukup upload foto doang. Dan yang berikutnya itu ada trip yang saya hanya bayar Rp110.000, sudah dapat 2 hari, satu malam plus penginapan. Jadi harus benar-benar bisa disiasati jika ingin jalan-jalan jauh tapi tetap hemat. Nah, untuk closingnya, mantapkan niatmu, tentukan tujuanmu, dan kamu harus mandiri. Jangan tunggu orang lain memberikan informasi kepada kamu. Kamu harus cari sendiri. Jika sudah mentok, mungkin baru bisa sharing dengan orang lain. Dan juga jika gagal, tetap pantang menyerah, coba semua peluang, dan tetap tawakal. Ya, mungkin sekian saja dari jelasan dari saya. Jika mungkin kalian ada pertanyaan, bisa ditanya di sini, atau mungkin di luar forum, boleh kontak saya di email juga saya boleh balas, atau bisa follow di Instagram juga boleh di @abd_rashid. Nah, kalian mungkin bisa sekalian lihat-lihat keseharian di Korea juga jika berkenan. Ya. Ya, Mbak. terima maaf, kasih. mungkin terlalu lama ya. Enggak. Oke, terima kasih kepada Bang Rashid yang sudah memaparkan materinya, sangat menarik ya, dan mungkin untuk teman-teman yang tertarik memang untuk kuliah ke Korea mungkin bisa coba salah satu beasiswa yang tadi sudah disampaikan, bukan hanya KOICA saja, tapi ada beberapa beasiswa-beasiswa yang lain. Kita masuki saja sesi tanya jawab. Jika teman-teman di sini ada pertanyaan yang sudah disiapkan, mungkin silahkan untuk bertanya atau langsung raise hand, atau silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, dipersilahkan. Jangan malu untuk bertanya, atau mungkin semua yang disampaikan oleh Bang Rashid itu sudah sudah mengcover semua pertanyaan dari teman-teman sekalian, sehingga nggak ada pertanyaan sama sekali. Oke. Izin Kak untuk bertanya Kak. Iya, silakan, kepada Niko dipersilakan. Nama saya Niko Siotang dari Medan. Izin bertanya, mana yang duluan kita perlukan, cari LOE dulu atau kita harus dapatkan beasiswa dulu? Terima kasih Kak. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya Bang. Dipersilakan Bang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mana yang lebih dulu, LOA atau daftar beasiswa? Nah, itu tergantung kamu mau daftar beasiswa apa dulu. Nah, kalau misalnya memang seperti misalnya contoh yang beasiswa saya ini ya beasiswa KOICA, kamu tidak perlu daftar ke kampus karena sudah simultan secara kamu daftar beasiswa sekalian daftar kampus. Tapi kalau misalnya kamu daftar LPDP, mungkin jangan LPDP dulu, mungkin yang sudah saya pernah daftar juga Australian Awards. Australian Awards itu kamu tidak perlu cari LOA. Jika kamu punya LOA juga tidak akan berpengaruh sama sekali ke pendaftaran. Kamu tinggal daftar beasiswanya aja. Jika nanti sudah lulus, kamu akan dicarikan secara otomatis oleh pemberi beasiswa. Mereka akan menerbitkan LOA kamu di kampus mana yang kamu inginkan. Itu untuk Australia Awards. Nah, untuk LPDP itu kamu lebih mandiri. Kamu harus daftar sendiri ke kampus. Sebenarnya itu opsional. Bisa saja kamu daftar LPDP tapi tidak punya kampus dulu, tidak apa-apa. Tapi yang penting kamu sudah tahu kampus tujuan itu bakalan kemana. Tapi jika kamu sudah daftar ke kampus duluan, sudah punya LOA, dan kamu daftar LPDP, itu bakalan dapat nilai plus. Seperti LPDP yang terakhir yang saya daftar, yang LPDP terakhir saya daftar itu saya daftar dengan LOA,
saya daftar dengan LOA, kita dapat privilege. Jika kita daftar dengan LOA, kita dapat privilege. Kita tidak perlu ikut ujian TPA, apa ya, saya lupa, tes skolastik, tes bakat skolastik. Jadi kan untuk LPDP itu ada tahapannya, ada tahap seleksi administrasi, ada tahap seleksi tes bakat skolastik, dan juga wawancara. Jadi jika kamu punya LOA, kamu bisa skip yang tes bakat skolastik. Setelah kamu lulus administrasi, bisa langsung menunggu untuk giliran wawancara. Jadi itu keuntungannya. Mungkin ya mudah-mudahan tahun depan LPDP-nya masih mempertahankan kebijakan itu. Jadi ya lumayan kan, karena tes bakat skolastik LPDP itu susah, sangat susah. Saya udah pernah ikut, sangat-sangat susah. Jadi ya jika kamu punya LOA dan bisa skip itu bakalan sangat bisa mempermudah jalan kamu untuk bisa lulus LPDP gitu. Jadi mungkin beasiswa lain ada yang berbeda lagi. Mungkin kalau tidak salah untuk GKS itu jika kamu ikut yang jalur Kedubes Korea, itu juga tidak perlu daftar ke kampus. Jadi udah sekalian aja daftar beasiswanya, nanti bakalan simultan juga daftar ke kampusnya. Dan jika kamu daftar ke dari jalur universitas, ya otomatis kamu daftar universitas sekalian dapat beasiswanya. Ya begitu. Itu yang GKS. Sama juga kalau tidak salah dengan Max. Max itu yang beasiswa untuk ke Jepang. Nah, GKS dan Max itu mirip-mirip dan alurnya itu mirip. Itu tidak perlu daftar juga. Atau misalnya kamu daftar ke universitas itu udah sekalian ditawari beasiswa biasanya. Kalau ke Jepang, karena ada teman saya di Jepang, dia daftar ke kampusnya. Ketika dia keterima di kampusnya, dia ditawarin oleh profesornya untuk ikut beasiswa Max. Dan itu sudah otomatis dia lulus. Jadi dia tidak perlu lagi daftar beasiswa. Jadi dia dapat beasiswa itu jalur university, bukan jalur yang kedutaan. Nah, itu mirip yang di Jepang dengan yang di Korea. Ada teman saya yang jalurnya seperti itu. Kalau untuk LPDP itu ya lebih baik mungkin kamu daftar dulu di kampus, dapat LOA, mungkin akan memperbesar peluang untuk bisa lulus. Karena adalah sebuah nilai lebih. Tapi untuk beasiswa lain seperti Australian Award, tidak perlu. Ya. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kita kasih satu penanya lagi ya Bang? Boleh? Boleh ya? Oke. Silakan langsung raise hand saja jika ada yang ingin bertanya. Atau kalau tidak ada, pertanyaan dari saya, ini pertanyaan terakhirnya. Oke, jadi untuk dari universitas di Korea sendiri, apakah ada ujian masuknya lagi nggak Bang ke universitasnya? Kadang kan untuk beasiswa seperti di Jepang, udah lulus nih beasiswanya, kampusnya juga sudah lulus, tapi ketika mau masuk di semester itu, dia harus ada ujian masuk. Kalau nggak lulus ujian masuknya, masuk kuliahnya di semester depan gitu. Apakah di Korea itu berlaku apa tidak ya? Kalau untuk beasiswa KOIKA itu nggak ada, jadi tinggal daftar beasiswanya lulus ya langsung lulus. Tapi ya kurang tahu kalau misalnya GKS ya, GKS itu kan skemanya mirip dengan Max yang di Jepang. Terkadang ada mungkin beberapa universitas itu punya entrance exam-nya sendiri yang mungkin harus kita ikuti ya kali ya. Mungkin bisa dicari tahu juga, mungkin ada beberapa kampus yang harus entrance exam, ada yang mungkin yang enggak. Yang kemarin itu pengalaman yang teman saya yang keterima di Max itu, dia awalnya memang ada ditawari untuk entrance exam, tapi ternyata setelah dia ikuti ternyata tidak ada, langsung dapat LOA dari kampusnya langsung. Jadi tidak perlu ikut lagi entrance exam-nya. Jadi tapi sayangnya dia tidak jadi ambil itu karena dia juga lulus di LPDP. Ya. Karena kan agak memberatkan sedikit ya, ada ujian masuk lagi. Iya, karena lumayan susah itunya, ujiannya juga biasanya pakai bahasa lokal kan, bisa bahasa Jepang atau bahasa Korea gitu. Iya, atau mungkin siasatnya
bisa cari program yang memang ditawarkan dalam bahasa Inggris, jadi kita tidak perlu belajar bahasa Korea atau belajar bahasa Jepang, cukup bahasa Inggris begitu. Oke, baik. Oke, mungkin karena waktu juga sudah hampir pukul 4 ini di Medan, jadi kita cukupkan saja sesi kedua kita sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rashid yang telah bersedia menerima undangan dari The English House untuk mengisi webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan ke teman-teman semua hari ini bermanfaat dan teman-teman yang hadir di sini juga semakin semangat untuk mempersiapkan berkas dan dokumen beasiswanya. Semoga Abang studinya juga lancar di sana. Kami tunggu kabar kelulusannya. Semoga dapat predikat cum laude juga. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sampai jumpa di momen-momen yang lainnya. Oke, sebelum sesi ini webinar ini saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan ke kolom chat. Kemudian saya Dewi Triana selaku moderator pada webinar hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan selama saya memandu acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang hari ini yang didapatkan di webinar bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Kalau ada yang mau live, udah dipersilahkan, sudah boleh keluar. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Niko.